Tampaknya ada sesuatu di bawah tanah. Pria itu mengikis semen di atas pasir. Di dalamnya ada kotak persegi panjang. Mereka mengira telah menemukan harta karun itu, jadi mereka dipenuhi dengan harapan dan membuka kotak itu. Tapi itu membuatnya menyesal selamanya. Suatu hal yang aneh akan terjadi. Setelah melihatnya, dia membeku. Di dalam kotak itu ada mayat terlipat. Beberapa tahun kemudian, polisi segera tiba di tempat kejadian. Mereka melihat orang yang sedang dilipat dan merasa sangat terkejut. Lagi pula, betapa hebatnya permusuhan yang disiksa oleh pelaku seperti ini. Untuk menyelesaikan kasus ini, mereka membalikkan tubuh dan kotak itu di tanah. Brett membawa Ochmi keluar dari kotak kecil. Saat itu, seluruh tubuh Ochmi membeku. Mungkin meninggal 48 jam yang lalu. Silly ingin Ochmi memiliki bentuk tertentu, jadi dia membungkukkan badannya. Mereka memeriksa tubuhnya dan menemukan banyak luka besar di tubuhnya. Tapi luka ini tidak fatal. Jadi mereka melakukan ronsen pada mayat itu. Aku terlalu lelah. Ochmi dilipat seperti itu ke dalam kotak tetapi tulangnya tidak patah. Polisi merasa sangat terkejut. Akhirnya Brett mengetahui bahwa Ochmi meninggal karena mati lemas. Menurut analisis, si pembunuh, setelah membuat Ochmi pingsan, secara paksa memasukkannya ke dalam kotak dan melemparkannya ke sungai. Akhirnya kekurangan oksigen dan mati. Dan memar di tangan Ochmi mungkin disebabkan oleh orang yang menjejalkannya ke dalam kotak. Di sisi lain, Rennie menemukan petunjuk penting di peti itu. Itu sehelai rambut pirang hitam. Tapi rambut ini tidak seperti rambut manusia. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah bulu gajah, kerangka lunak, rambut gajah. Davey menduga ada kemungkinan Ochmi terkait dengan sirkus. Jadi mereka membawa foto Ochmi ke sirkus. Memang, Ochmi adalah aktornya di sini. David mengatakan ini adalah putranya. Sehari sebelumnya, setelah pertunjukan, dia buru-buru meninggalkan tempat ini. Setelah itu, tidak terlihat lagi. Setelah polisi mengatakan Ochmi sudah mati, David tersedak. Pada saat itulah Melvin dengan baju merah berjalan mendekat. David berjalan ke arahnya dan menamparkan telinganya. Mayat aneh muncul di atas pasir. Seluruh tubuhnya dijejalkan ke dalam sebuah kotak. Melalui detail kasus tersebut, polisi menemukan alamat tempat Ochmi bekerja. Dia dan ayahnya adalah aktor di sirkus. Saat polisi menjelaskan kejadian tersebut kepada David, Melvin datang menghampiri. David berjalan mendekat dan menamparnya dengan tamparan. Beruntung ada polisi yang menghentikannya. Tapi mengapa David begitu bersemangat saat melihat Melvin? Ternyata, Ochmi berada di rombongan sirkus yang sangat elit. Setiap akhir memiliki klub penggemar yang besar. Tapi ada satu orang yang sangat cemburu, dan itu adalah Melvin. Melvin memiliki satu anak perempuan. Tamara dan Ochmi sering diam-diam berkencan di balik layar. Tapi Melvin tidak menyukai Ochmi. Jadi David curiga itu tangan Melvin. Tapi keraguan tetaplah hanya keraguan. Polisi tiba di tempat yang sering dikunjungi Ochmi. Mereka menemukan petunjuk penting. Ada tali yang diikat di dalam kotak, bekas pasir di roda, dan ada bulu gajah di dalam kotak. Davey tiba-tiba teringat bahwa ketika Ochmi ditemukan, dia telanjang. Mungkin pakaian aktingnya ada di dekat sini. Benar saja, mereka menemukan pakaian Ochmi di tempat sampah. Sekarang ada cukup bukti bahwa itu pasti seseorang di sirkus. Setelah polisi membawa pakaian tersebut untuk diselidiki, mereka menemukan ada 2 robekan di pakaian tersebut. Ada juga sidik jari mendorong gerobak. Melalui pengujian, sidik jari milik Susana dari sirkus. Namun Susana mengatakan kursi roda itu hanya karena dia meninggalkan gajah untuk dimakan. Apalagi menggunakannya setiap hari. Meskipun mereka bekerja bersama, mereka tidak pernah berbicara satu sama lain. Susana tampak sangat menyedihkan. Sehingga dia meminta polisi mengambil sidik jari semua jarinya untuk dibandingkan dengan luka di tubuh Ochmi. Setelah membandingkan deteksi luka dan sidik jari tidak cocok sama sekali. Saat ini, Rennie menemukan petunjuk lain. Periksa tanda di dada. Selain air, ada juga riasan merah di atasnya. Dan di sirkus, hanya badut yang menggunakan kosmetik merah ini. Dia mengatakan bahwa selama pertunjukan dia tidak hati-hati menabraknya. Hanya ketika Davey melihat alat peraga itulah dia sepertinya mengerti segalanya. Page dibawa ke kantor polisi. Menyaksikan bukti, dia hanya harus mengakui semuanya. Dia mengatakan Ochmi menumpahkan agen pembusanya. Itu alat peraga yang akan dia tampilkan. Itu benar-benar merusak penampilannya. Saat marah, dia bekerja sama dengan badut lain untuk mengikat Ochmi kerat. Mereka memukulnya tetapi tidak membunuhnya. Polisi mengukur ukuran tangannya.
Setelah dibandingkan, luka di lengan tidak cocok dengan luka Paige. Di samping itu, Rennie menemukan petunjuk baru. Di baju Ochmi, dia menemukan ini. Ini adalah spesialisasi seorang swinger. Dan Melvin adalah pemain sayapnya. Tampaknya apa yang dicurigai David benar. Melvin mengatakan dia memergoki putrinya dan Ochmi berkencan dengan mereka beberapa kali. Dia tidak tahan. Jadi dia berulang kali memukul pemuda itu, memaksanya untuk memasukkannya ke dalam kotak. Namun saat itu Ochmi tidak mati. Ini sangat aneh. Bagaimana kotak itu tiba-tiba mengapung ke sungai? Pembantaian itu lambat laun terpecahkan. Melalui tes DNA, mereka mengetahui bahwa pemilik dua air mata di baju itu adalah putri Melvin. Awalnya, gadis itu membuat alasan, tapi lama-kelamaan dia tidak bisa menyangkalnya. Mengatakan bahwa hari itu setelah ayahnya memukulnya, dia menyelinap ke belakang, menemukannya di bagasi. Dia mengira dia sudah mati, jadi dia sangat sedih sehingga dia menangis. Air mata baru saja jatuh di pakaian bocah itu. Tamara takut orang lain akan menemukan mayatnya. Jadi dia menggunakan kursi roda untuk mendorongnya ke sungai. Karena itu adalah tempat pertama mereka berdua berkencan. Dia sebenarnya tidak tahu bahwa keputusan yang salah menyebabkan pacarnya meninggal tepat di sungai. Kasus itu akhirnya terpecahkan. Karena takdir perseteruan dua keluarga, meninggalkan cinta yang belum selesai. Meninggalnya yang lain sangat tragis, yang mendamaikan perseteruan antara kedua keluarga.